Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Mila di TikTok Berka Podcast. Hari ini saya ketemu sama teman saya dari kecil ya kita, namanya Ana Ayu Ikawati dari Inner Sight. Hai Kak. Hai. Gila kita udah lama banget gak ketemu ya. Tapi kan dari kecil juga sih Mil. Terus kapan kita? Iya usia-usia lagi ranum-ranumnya gitu ya. Ranum-ranumnya. Oke Kak, selama gak ketemu sama gue, lu ngapain? Selama nggak ketemu apa ya? Oh, profesi aja langsung ya. Ya, profesi aja gue deh. sebagai personal growth counselor dan juga trainer. Kayak apa itu personal growth? Gue baru tahu, gue taunya psikolog, psikiater, personal growth gue nggak pernah tahu. Apa itu? Ya sebenarnya kurang lebih sama ya kayak psikolog, cuma gue memang fokus ya di area personal growth. Personal growth itu artinya bertumbuh secara personal. Jadi nggak cuma tumbuh secara fisik, Mil. Kita kan usia kita anggaplah kita 20-an gitu ya. Nah, ini usia itu kalau mental age tuh ada usia mental, Mil. Nah, usia mental itu biasanya nyangkut, Mil, di usia-usia tertentu. Nggak sejalan dengan usia fisik. Jadi beda antara usia fisik sama usia mental tuh beda. Beda. Contohnya gimana? Contohnya gini, lo pernah ngeliat nggak, Mil, kalau misalnya ada usia orang dewasa, usia kita atau usia lebih dari kita, terus dia itu melakukan apa ya, emosinya nggak stabil, marah-marah gitu. Kayak gua gitu. Gue nggak nyebut lo ya. Tapi maksudnya dia tidak bisa mengelola emosinya gitu, oke? Nah itu biasanya yang lo tahu usia-usia yang yang cenderung mudah marah tuh usia berapa? Yang tantrum, istilahnya tantrum. Biasanya kata orang sih puber ya, 17, 25 gitu-gitulah. Bisa. Kalau gue kan udah 27 plus ya, masih tantrum aja. Itu kenapa Kak kalau kayak gitu Kak? Oke, sebenarnya tantrum itu sebutan untuk anak usia 3 tahun ya, Mil, ya kan? Iya dong, umur 3 tahun itu di mana anak itu karena belum bisa mengungkapkan secara verbal dengan baik, makanya dia sulit ngomong, "Ma, aku mau ini, aku kesel, aku marah." Dia belum bisa ngomong seperti itu. Yang dia tahu adalah, "Ma, aku kesel." Tapi dengan gerakan-gerakan seperti itu, Mil, gitu kan, marah. Sampai gini-gini gitu kan. Nah, artinya kalau ada usia secara fisik 30-an, 40-an tapi marahnya dengan secara seperti itu, artinya ada mental age-nya nyangkut nih di usia 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun itu. Nah, personal growth di sini gue lebih ke arah ngebantu gimana caranya usia secara mental age-nya tuh bisa selaras dengan seusia fisiknya. Karena apa? Karena biasanya ada trauma di situ, ada yang perlu di healing lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi disitulah perannya lu masuk gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya pandemi nih ya Kak, jadi kan kalau misalnya pandemi ini kan setahu gue kalau personal growth itu kan harus ada kayak ketemu muka, terus kemudian harus ada kayak body touch, trust gitu-gitu kan. Pandemi ini kan nggak bisa dong ya kan. Kita semuanya kan di rumah aja gitu kan. Hashtag di rumah aja. Sepi job dong. Nah, pandemi ini justru makin rame, Mil. Serius? Iya, banyak yang stres kali. Nah itu gue juga bingung, gue pikir juga bakal sepi gitu kan ya, karena kita nggak bisa kontak secara fisik gitu kan, nggak bisa ketemu langsung. Ternyata justru pandemi ini banyak yang makin bermasalah gitu ya. Serius? Contohnya apa? Contohnya depresi ya kan, karena kan apalagi waktu zaman masih PPKM yang sangat ketat tuh. Betul. Itu depresi, permasalahan pernikahan yang tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba ketemu 24 jam dong. Biasanya kan ada yang ngantor, ada jarak lah ya, intinya ada waktu sendiri, ada waktu berdua. Ini kan 24 jam ketemu, work from home. Jadilah sering ketemu itu, adaptasi lagi mereka yang akhirnya banyak percekcokan. Muncullah permasalahan, kadang-kadang mengarah ke sampai perceraian ada. Serius? Cuma masalah kayak gitu, iya. Nah itulah makanya banyak banget bantuan-bantuan ya kayak psikolog, personal growth kayak aku gini. Terus itu banyak banget datang seperti itu, masalah kayak gitu. Terus gimana nih caranya nih? Kan kalau online counseling itu gimana caranya? Online counseling, jadi pastinya pakai seperti biasa ya, via Zoom, ada Google Meet dan sebagainya dengan menggunakan itu. Nah, tadinya aku pikir juga, gimana nih ya counseling menggunakan ini, kayaknya kurang serak gitu ya, kayak kurang pas. Ternyata setelah dijalanin, lumayan, Mil, memang nggak seefektif pastinya dong ketemu offline ya, pasti akan berbeda ya. Nah, yang pasti dengan online ini setidaknya lumayan sangat membantu proses dari counseling itu sendiri. Boleh tolong ceritain lebih detail gak? Karena kan gue kagak kebayang gitu ya. Counseling tuh yang gue tahu kan kayak webinar, terus training gitu kan, terus misalnya kayak meeting. Kalau counseling tuh gimana kalau online-nya? Kalau counseling artinya ya udah kayak kita ngobrol-ngobrol gini, Mil. Jadi counseling itu sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja kayak gini nih, sobat berkawan. Jadi
jadi tuh ngobrol kayak biasa aja. Jadi jangan bayangin kalau ketemu psikolog, ketemu siapapun lah yang bergerak di profesional kayak health, kayak mental health kayak gini menakutkan gitu ya. Padahal cuma ngobrol-ngobrol gini, tapi kami membantu untuk menemukan nih akar masalahnya tuh apa sih? Kok bisa sampai semeruwet ini gitu kan. Nah, kami membantu di area itu gitu. Oke. Ngobrol-ngobrol gini aja Mil. Nanti aku nemu, oh ini ada masalah di area ini, ada masalah di area ini gitu Oke. sih Mil. Nah, kalau ini nih Sekolah Napas Indonesia atau seni apa itu? Oke, kebetulan selain aku counselor juga, aku juga lagi sama teman-teman yang kebetulan mereka adalah practitioner dari breathwork. Breathwork itu adalah salah satu metode self healing dengan menggunakan napas, gitu Mel. Jadi kalau kita kan nafas dengan hidungnya sehari-hari. Nah, breathwork ini menggunakan mulut. Jadi dengan mulut terbuka, nah itu bisa masuk ke dalam unconscious, jadi ke alam bawah sadar kita. Itu Mil, kita bisa kayak yang bisa nemuin akar-akar permasalahan kita tuh sampai sedalam dari kita usia bayi sampai luar gitu. Cuma gara-gara napas. Iya. Tapi kan napas kan kayak gue begitu lahir aja gue udah napas gitu. Kenapa gue mesti sekolah? Nah itu banyak pertanyaan tuh. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang justru itu kadang kita nggak menyadari bahwa sebegitu pentingnya nafas. Kita nafas udah gitu, tapi kita nggak sadari. Makanya pentingnya di sini apa ya, mindfulness tadi Mil. Kan sempat kita bahas ya sebelum ini tentang mindfulness. Jadi coba deh kalau nafas disadari gitu kan. Artinya oh ini bersyukur ya gue masih bisa dikasih napas gitu kan, itu satu. Nah juga ketika kita nafas dengan mulut, nanti lain lagi Mil, kalau nafas dengan hidung hanya untuk relax kan, sadar kita relax. Tapi kalau mulut itu bisa masuk healingnya di situ, karena bisa masuk ke area alam bawah sadar. Wow, Gitu. segitu powerfulnya gitu ya Iya. napas ya, sadis. Nah, kalau misalnya nih sekarang kan yang lagi happening tadi Ika udah sempat ada depresi, ada Iya. gangguan perkawinan dan segala macam. Nah, kalau contohnya nih kalau misalnya gue datang ke tempat lu nih ya ke Inner Sight gitu ya, gue datang ke Inner Sight dan gue bilang gue depresi, itu gue diapain Kak? Jangan dong, jangan sampai depresi Mil. Oke, kalau depresi diapain ya? Oke, kalau depresi diapain? Apapun permasalahannya Mil ya, nggak cuma depresi, yang pasti aku akan membantu teman-teman gitu ya untuk cerita dulu ada apa gitu kan. Dari cerita itu aku mesti tahu dulu permasalahannya apa. Terkadang apa yang misalnya Mila bilang aku depresi nih gitu, tapi sebenarnya mungkin belum tentu itu Mil. Kamu hanya merasakan tapi belum tentu permasalahannya itu. Oh jadi sobat berkawan kalau depresi itu belum tentu depresi, tentu. bisa jadi lo lebay gitu Iya, bisa lebay atau ya lainnya gangguan-gangguan lainnya yang menyertai gitu. Jadi makanya jangan self diagnose gitu loh untuk diri sendiri. Kan banyaknya di internet sekarang ya sobat, apa sih kayak kalau ini berarti gue ini nih gangguannya. Jangan karena nanti akan melabel diri, yang ada kita makin menjadi tadinya nggak jadi seperti itu malah jadi gangguan seperti itu kan. Jadi kayak dicocok-cocokin gitu ya. Iya, kayak cocok-cocokin gitu kan seram ya. Jadi lebih baik datang ke profesional memang yang lebih ahlinya, jadi tahu gitu loh sebenarnya masalahnya tuh apa. Nanti akan dibantu di situ. Oke. Nah, kalau boleh sedikit ya, jangan di-charge ya gini nih ya kan. Aman. Nah, ya kan kalau misalnya di kantor tuh kan banyak banget Kak yang sekarang tuh online meeting gitu ya. Online meeting terus kemudian paralel meeting bahkan sampai 3 device sekaligus gitu ya. Gimana sih supaya gak kelepasan gitu. Oke, supaya nggak senggol bacok gitu ya bawaannya ya. Gimana Kak? Oke, artinya itu untuk kelola emosi ya, lebih ke arah kelola emosi. Memang sih situasi sekarang apalagi padat ya, apalagi pandemi dan sebagainya memicu emosi untuk masing-masing individu mau dari aspek manapun. Nah yang penting itu Mil, kita sadari dulu bahwa kita tuh kan punya kebutuhan-kebutuhan lainnya Mil ya, yang perlu kita penuhi gitu. Nggak cuma kebutuhan secara finansial, kebutuhan kerja, ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah itu mesti kita sadari. Untuk diri kita sendiri deh, kayak self love kan lagi happening banget tuh self love ya. Jadi jangan kerja tapi coba diisi dulu juga yang lain. Misalnya self love itu kan ada secara fisik, apa coba olahraga gitu. Oke. Itu olahraga itu memicu hormon-hormon bahagia kan. Kalau kayak gue kayaknya nggak suka olahraga Kak. Olahraga tuh nggak harus yang lu di gym atau ngapain, enggak Mil ya, pokoknya lu ngelakuin gerak tubuh aja gitu. Oh di jadi rumah, kayak sesimpel stretching gitu ya, selama duduk berapa lama tuh kita stretching itu juga termasuk. Udah yang penting lu menggerakkan tubuh aja karena tubuh lu butuh itu gitu. Oke. Terus kalau misalnya kan banyak banget nih Kak di kantor ini kan suka
ada cekcok gitu Iya. kan, terus kemudian ngerasa bahwa lu salah gitu kan, gua nggak paham, gua nggak suka sama lu, gua nggak setuju sama kalimat lu, itu gimana ya Kak? Oke, untuk mengelola emosi tadi ya, baik lagi berarti artinya di sini bagaimana caranya, Mila mau menyampaikan sesuatu ketika lagi emosi tapi, Betul. lawan bicara Mila ini nggak merasa tersinggung, nggak marah balik, jadinya nggak cekcok gitu ya. Sebenarnya tekniknya. Nah, gini caranya. Pertama, ketika emosi, kita tuh sebenarnya area otak bagian apa ya, emosi tuh udah menguasai. Jadi area kita untuk berpikir terkunci, Mil. Jadi alangkah baiknya jangan mengambil keputusan atau bertindak atau berespon ketika kita lagi emosi. Gitu. Jadi jarak dulu. Oke, sadari oke aku lagi marah nih. Aku lagi kesel banget sama orang ini. Lo jeda dulu. Lo ambil jarak, entah lo kemana dulu, ke toilet dulu, kemana kek gitu kan ya. Untuk nenangin diri lo dulu. Oke, nafas. Nah, makanya penting banget nafas gitu ya. Lo tarik nafas gitu kan ya beberapa menit. Itu gue bilangnya 478. 478. Apa itu 478? Nafas 478 itu lo tarik nafas 4 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Lo hold 7 hitungan. Oke. Setelah 7 hitungan lalu lo rilis. Keluarin 8 hitungan. 4, 7, 8. Nah itu dilakukan berkali-kali. Oke. Sekitar 1-2 menit. Itu udah enakan banget Mil. Karena apa? Itu untuk merilekskan otot-otot yang tegang gitu, dan mengembalikan lagi si otak yang bisa berpikir itu. Nah, ketika lo sudah rilis, sudah enak, udah tenang, baru lo bisa menyampaikan apa yang lo mau sampaikan ke lawan bicara lo tadi. Itu message-nya lebih nyampe dengan cara I message. Jadi gini, kalau lo marah kan bisa cenderung lo tuh gini Iya, gini, banget. lo tuh gini gini. Jadi kan orang merasa terserang ya. Betul. Orang kalau merasa terserang bawaannya pengen ngapain? Bacok. Oke, bacok atau defense. Enggak, gue gak kayak gitu kok gitu kan. Betul. Defense. Kenapa? Karena dia merasa diserang. Oke. Ya kan? Namanya juga orang diserang pasti bawaannya pengen defense ya, sobat. Jadi bawaannya pengen kayak yang Pokoknya lindungin diri ya, gitu, lindungin diri gitu ya. Dengan cara I message, yaitu dengan cara I itu aku. Jadi ungkapin kebutuhannya kita dulu. Aku merasa feelingnya apa? Aku merasa nggak nyaman. Aku merasa kecewa ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti ini. Gitu. Boleh nggak kalau misalnya next gitu ya, kalau kamu pengen mengucapkan gini, kamu apa ya, lebih apa kebutuhan Mila apa gitu untuk mengungkapin itu. Nah jadi untuk sobat berkawan ya, kalau misalnya lagi emosi, inget ya tadi 4, 7, 8, jadi ditarik napas 4 ketukan, di hold 7 ketukan, dan dihembuskan 8 ketukan gitu kan. Terus kemudian juga gunakan juga si iMessage itu iMessage, gitu ya kan. Nah tapi kan ini kan juga berlaku kalau misalnya lawan bicaranya juga dewasa ya Ika ya. Kalau misalnya lawan bicaranya juga nggak dewasa ya agak susah gitu kan. Enggak juga begini. Jadi siapapun orangnya, dia dewasa atau enggak, tapi ketika dia merasa dipahamin gitu ya, merasa oh lo nggak nyaman ya Mila ketika itu, sorry ya Mila, bisa kayak gitu. Atau karena dia nggak ngerasa diserang, kan lo cuma ngungkapin kebutuhan lo. Oh iya Ya benar kan? juga ya. Gue gini, gue ngerasa nggak nyaman, sorry ya, karena gue ngerasa nggak nyaman. Dan gitu. itu situasi akan lebih kondusif kalau kita sama-sama gak pointing orang gitu ya. Itu maksud gue. Jadi dia nggak akan defense gitu. Kalaupun dia kok gitu sih Mila gitu kan, tapi dia akan mikir oh si Mila tuh nggak suka. Jadi dia tahu ternyata yang membuat lo marah tuh di area situ. Coba lo marah-marah tapi dia nggak tahu kan yang membuat lo marah tuh apa. Benar. Gitu. Ya jadi inget ya sobat berkawan ya, gak ada orang tuh yang bisa baca pikiran gitu Betul. ya. Jadi kita harus pertama harus kita calm down dulu supaya kita bisa menyampaikan iMessage itu secara lebih positif gitu ya, betul. sehingga lawan bicaranya juga lebih positif. Betul. Oke. Tapi ya gitu, iMessage itu baru bisa dilakukan ketika kita lagi tenang kondisinya. Kayak gue bilang tadi, lo jeda dulu, nafas itu 478, baru ketika lo tenang baru bisa melakukan iMessage itu. Pertanyaan agak sensitif nih ya, tapi ini perlu ditanyain pasti sama sobat berkawan. Bayarannya gimana? Oke, kalau untuk masa bayaran ada offline, online beda. Tapi yang pasti mungkin bisa hubungi langsung aja ke innersight.id di Instagram kami. Nanti kami akan menjelaskan secara detail untuk masalah biaya. Oke. Nah jadi panjang banget ya Kak, kalau kita ngomongin soal mental health sama konseling online itu udah panjang banget gitu ya. Jadi tapi kita
sayangnya kita mesti sampai di sini aja nih ya teman-teman Sobat Berkawan. Jadi kalau misalnya teman-teman Sobat Berkawan masih mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke Inner Sight dan belajar nafas yang baik itu lewat Seni atau Sekolah Napas Indonesia. Jadi aku rapping dulu nih ya, karena kata Ika gue harus nge-rapping gitu ya. Oke. Jadi intinya adalah teman-teman kalau misalnya pandemi itu tidak bisa membatasi apapun gitu ya. Jadi yang tadinya kita harus tatap muka itu kan bisa diatasi dengan teknologi gitu ya tadi, dengan segala macam online meetingnya dan online counselingnya. Kemudian juga dari sesimpel napas aja kita bisa tahu bagaimana permasalahannya dan bisa ketemu akar masalahnya gitu Iya, ya, dan betul. bisa di itu. Dan kemudian juga memang ada masalah-masalah yang muncul selama pandemi ini, tapi pasti ada jalan keluarnya ya Ika ya. Iya. Oke, jadi itu aja sih Sobat Berkawan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tech Talk Berka Podcast dan dengarkan kami di Spotify yang akan tayang setiap minggunya. Jadi saya Mila, Dan saya Ika. sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye-bye.